Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah zuhur, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana biasa ada petugas khusus rupanya tidak hadir, namun kita manfaatkan untuk bersama-sama mensyukuri nikmat karunia Allah pada kehidupan kita ini. Beberapa ayat selalu menekankan agar kita selalu ayadzakaru wa syukur, untuk senantiasa zikir dan bersyukur. Zikir dalam pengertian mengambil pelajaran, zikir dalam berarti selalu ingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang telah dituntunkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Agar kita selalu basah mulut kita berzikir, maka monggo milih mana. Ada satu hadis yang mengatakan, maukah aku tunjukkan, Rasulullah ketika, mau aku tunjukkan pagi ini kamu buat 1000 kebaikan. Sahabat tidak mungkin, ya Rasulullah, tidak mungkin pagi-pagi buat 1000 kebaikan. Apakah kamu tidak bisa membaca subhanallah 100 kali? Karena setiap kamu baca subhanallah sekali itu berarti mendatangkan 10 kebaikan. Berarti kamu membaca 100 kali subhanallah, apa berat? Oh ya, tidak ya Rasulullah. Maka para sahabat membiasakan setiap waktu luang, tidak ngalamun, tidak ngobrol, kesempatan tertentu digunakan untuk zikir. Bahkan ada yang mengatakan, para thariqah mengatakan, kalau kamu ingin selalu mendapat rezeki dan sebagai syukur, bacalah alhamdulillah 313 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di saat kamu membaca alhamdulillah, maka kamu merasa nikmatnya kita bisa bernafas, bisa merasakan nikmatnya air, bisa merasakan kita nikmatnya bisa berjalan, bisa bercakap-cakap, bisa mendengar. Bersyukur kepada Allah sehingga bibir kita selalu basah berzikir kepada Allah. Barang siapa selalu berzikir, berarti saya membuktikan dia adalah orang-orang yang beriman, yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena isi zikir isinya adalah menyanjung, mengagungkan, menyucikan asma Allah. Di saat kamu membaca subhanallah, berarti kamu menyucikan, maha suci Allah. Waktu membaca Allahu Akbar, mengagungkan asma Allah. Waktu kamu membaca la ilaha illallah, berarti kamu memantapkan bertauhid kepada Allah. Wah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib diminta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada wajib yang untuk mengadu kecuali pada Allah. Itulah yang disebutkan zikir dan bersyukur. Bukan satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan.
Di saat kamu berzikir sekaligus kamu menyatakan bersyukur kepada Allah. Au yadakkaru au syukura. Dan itulah amal yang paling mudah. Sehingga berkali-kali saya sampaikan, masing-masing hamba Allah diberikan kelebihan, baik dari rezeki, kesehatan, ilmu, dan sebagainya. Tetapi ada amalan yang ternyata memberikan peluang yang besar bagi orang-orang yang kemudian dikurniai yang rezeki yang terbatas, sehingga Rasulullah memberikan satu solusi agar kamu hidupnya tidak sia-sia, karena besok kamu akan di ahli hisab, akan ditanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alun ba'd yasmun. Di saat itu kamu akan dikunci mulutmu, yang akan berbicara tangan, kaki, tentunya termasuk mulut kita nanti. Mata, telinga, kulit akan matur. Sehingga satu-satunya usaha untuk bisa menjaga itu semuanya adalah dengan puasa. Al-imsak. Jadi puasa itu imsak, menyegah. Baik pandangan, pendengaran, ucapan. Maka kita ganti agar ucapan kita tidak keliru, diganti dengan zikir. Pendengaran kita tidak keliru, usahakan mendengar apa bacaan Al-Quran, pendengaran ucapan-ucapannya baik, mendengar pelajaran-pelajaran, mendengarkan isi khutbah dan sebagainya. Demikian pula tangan. Bahkan saya sering mengatakan, kalau kita tidak punya tasbih, gunakan tangan kita. Saya sering mengatakan, kalau baca 33 jari ini, satu jari 4 ada garis-garisnya, subhanallah, 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 subhanallah. 4 kali 4 16. Kalau 33 ya 2 kali tambah 1. Besok dibicara, ya Allah, tangan saya ini dulu untuk tasbih, untuk bicara, untuk tasbih. Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak usah membeli tasbih, cukup pakai tangan kita ini, gitu. Baik dengan pakai ini atau hitungan wajar, tidak apa-apa. Jadi itu yang menurut satu kesatuan yang tidak bisa dilepas antara zikir dan syukur. Demikian pula di kala panjenengan, semua perilaku kita dituntun oleh Rasulullah yang luar biasa. Akan mulai dan selesai. Satu contoh, akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Akan mulai, selesai, alhamdulilladzi at'amana wa saqana. Yang paling ringkas, bismillahirrahmanirrahim, selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Itu paling ringkas. Apa saja, habis belajar, habis makan, habis minum, habis bekerja, berjalan dan sebagainya, mulai bismillah, selesai alhamdulillah. Paling singkat dan mesti hafal dan bisa. Kalau belum, bahkan masuk WC pun masuknya ya beda dengan keluarnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk, ya Allah, aku mohon perlindungan dari godaan khaba'is wal khaba'is. Waktu keluar, alhamdulilladzi adhabal ani wa ada. Segala puji Allah yang telah menghilangkan sakit, wa afani, dan kesehatan. Jadi panjenengan buang air besar atau kecil di kamar mandi, berarti kamu rasa lega, telah menghilangkan. Waktu keluar rumah, waktu masuk,
Bismillahirrahmanirrahim masuk juga diturunkan. Bahkan walaupun rumahmu kosong tetap kamu masuk assalamualaikum. Bahkan ada jemaatan kalau sudah masuk baca al-ikhlas. Artinya ajaran Islam komplit lengkap, yang isinya agar manusia itu selalu zikir dan bersyukur pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, bahkan apabila idza asaba syai'un, apabila menimpa pada sesuatu, fala taqul law anni fa'altu. Jangan sekali-kali mengandai-andai. Kalau tadi saya berbuat begini, andai kata itu tidak boleh. Karena innalau taftahu amal syaitan. Sebab pengandai-pengandai itu adalah amal syaitan. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang belum berhasil atau gagal, maka justru kamu segera siap untuk mengoreksi diri. Mengapa saya gagal? Mengapa saya tidak beruntung? Nah, kemudian berusaha memperbaiki diri dan mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan di situ menjadi introspeksi. Mungkin ada kekeliruan langkah, kekeliruan pikiran atau sikap kita yang kurang baik. Demikian mudah-mudahan syukur kita akan menghadapi Ramadan. Satu-satunya kondisi yang paling hebat al-imsak, bisa mencegah pandangan yang tidak baik, pendengaran yang tidak baik, menjaga ucapan, kita isi dengan banyak zikir adalah di bulan Ramadan. Oleh karena sekali lagi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ternyata juga melatih. Sehingga karena itu di bulan Ramadan kita di samping memperbanyak tambah sholat malam atau taraweh, juga kita banyak baca Al-Quran, tadarus, paling tidak 1 bulan khatam 30 juz, baik harus bersama maupun sendiri-sendiri. Jadi bahkan kadang-kadang kalau bersama-sama bisa 2-3 kali, karena gantian dan di dalam masjid atau di mushola bersama-sama. Dan syukur pada menjelang Ramadan ini sudah dipersiapkan, baik secara jamaah maupun pribadi. Ada tekad bulan Ramadan ini saya harus khatam 30 juz sebenarnya. Sudah punya tekad. Habis sholat dibaca sehingga setiap malam bisa 1-2 juz. Kami kira itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan taufik kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.